Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto Putra Maulana dari kelas R2I Prodi Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang logika dalam filsafat. Pengertian logika. Logika adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut, kita dapat menghindari diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Logika sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti logos, yang artinya ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Kita tentunya sejak kali banyak mendengar kata logos. Misalnya ketika kita mencari biologi, kita tahu bahwa biologi itu adalah ilmu yang berarti logos, atau ilmu tentang makhluk hidup yaitu bios. Logos dalam pengertian ilmu atau kajian memiliki hubungan yang erat dengan salah satu aspek kajian yang menjadi objek formal dan ilmu bersangkutan, sekaligus membedakan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu lainnya. Sejarah logika sendiri muncul bersama filsafat. Orang pertama yang melakukan pemikiran sistematis tentang logika adalah filsuf besar dari Yunani, yaitu yang bernama Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Menariknya, Aristoteles sendiri tidak menamakan logika yang apa sekarang kita kenal. Dia menamakannya analitika, yang artinya penyelidikan terhadap argumentasi-argumentasi yang bertitik tolak dari keputusan-keputusan yang benar. Dia juga menamakannya dialektika, atau yang artinya penyelidikan terhadap argumentasi-argumentasi yang bertitik tolak dari keputusan-keputusan yang masih diragukan. Logika bagi Aristoteles sendiri dan pengikutnya tidak dikategorikan sebagai satu ilmu di antara ilmu-ilmu lainnya. Menurut Aristoteles sendiri, logika adalah persiapan yang mendahului ilmu-ilmu, atau dapat dikatakan bahwa logika adalah alat berpikir. Logika menurut waktu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional sendiri adalah cara berpikir sederhana berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia sejak lahir yang sudah dilengkapi alat berpikir. Sedangkan logika modern sendiri adalah logika yang memanfaatkan metode-metode matematika. Penggunaan metode matematika ini membuat seringkali logika modern disebut sebagai logika matematika. Sifat dari logika modern ini melengkapi logika tradisional melalui penggunaan simbol. Logika modern sendiri terbagi menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal sendiri sering disebut logika minor, yang mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum yang berpikir yang harus ditaati agar orang-orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material sendiri, atau yang sering disebut logika mayor, mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil logika formal yang mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya, yang mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan. Manfaat logika sendiri dari pemaparan mengenai pengertian atau objek kajian dan macam-macam logika sudah dapat kita lihat macam-macam manfaat yang dapat dihasilkan dari logika. Untuk menyimpulkan ragam manfaat logika yang banyak tersebut, secara umum manfaat logika adalah kita dapat membantu setiap orang untuk berpikir secara rasional dan kritis, lurus, tepat, dan tertib. Kita dapat mampu meningkatkan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Kita juga dapat menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kita juga dapat meningkatkan cinta dan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Logika penalaran. Logika penalaran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif sendiri adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadikan kesimpulan. Contohnya, premis yang pertama adalah hewan membutuhkan makanan. Yang kedua adalah tumbuhan membutuhkan makanan. Premis yang ketiga adalah manusia membutuhkan makanan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah semua makhluk hidup membutuhkan makanan.
Terus penalaran induktif. Penalaran induktif sendiri merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan umum. Contohnya, hewan adalah makhluk hidup. Jerapah adalah hewan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah jerapah adalah makhluk hidup. Sekian pemaparan materi tentang logika dalam filsafat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.